Kamu tak perlu ikut campur. Kamu siapa? Pergi dari sini. Aku akan mencelakakan semua orang yang menghalangiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo tentunya di channel RAW. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari. Monggo, silakan absen. Namanya siapa, kotanya di mana, biar saya kenal tambah deket dengan kalian semuanya. Pastikan perabsenan beres. Untuk tayangan Yoske Official yang baru udah pada tahu ya, channelnya yang baru di mana? Nah, ini dia, channel yang baru Yoske Official. Ini dia. Yang belum subscribe, monggo silakan subscribe agar kalian mendapatkan notifikasi tayangan-tayangan terbaru ini langsung dari nomor handphone saya. Loh, Mas, nggak langsung dari YouTube toh? Nah, yang belum punya nomor handphone saya, monggo silakan di save. 085870433336, tiganya 4 kali. Saya ulang, 085870433336, tiganya 4 kali. Oke? Nah, di save. Jangan lupa, ketika kalian WA, ini dikasih nama dan nama kota. Biar saya ini langsung mencatat nomor kalian, ini sesuai dengan kota kalian. Namanya juga nggak salah, karena banyak nama-nama yang sama. Pastikan beres untuk perabsenan, terus save nomor saya, karena sebentar lagi kita akan mengeluarkan teaser terbaru kita. Jadi siap-siap nih, Mas, teasernya kayak apa sih? Wah, nanti kita bakal langsung launchingin teaser baru kita. Nah, di cerita kali ini kiriman dari subscriber menceritakan, unik sekali. Di era yang sudah maju ternyata masih ada orang yang percaya dengan sebuah pesugihan. Kalian tahu air galon isi ulang dijadikan media untuk sebuah praktek pesugihan. Bagaimana Mas konsepnya? Jadi ada sebuah kiriman cerita di mana media pencari tumbalnya justru dari galon air isi ulang. Yang sudah pasti ini keminum orang, gitu kan? Seperti apa ceritanya? Kalian penasaran semuanya? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ceritanya. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Seperti biasa, nama tempat toko semuanya sudah aman untuk dibawakan. Berapa kali kita sudah menanyakan, Kak, ini udah aman belum untuk dibawakan? Oh udah Mas, ini untuk alurnya seperti ini, nama tempat segala macam kalau bisa disamarkan semuanya Mas. Mudah-mudahan ini bisa mengedukasi semuanya. Oke, tenang saya jadinya. Kejadiannya juga sudah lumayan agak lama. Toko di sini kita sebut saja namanya Mbah Ali. Kenapa saya panggil Mbah? Karena usianya sudah hampir 80 tahun. Mbah Ali ini hidup sebatang kara. Keluarganya sudah meninggalkan Mbah Ali lama sekali. Mbah Ali ini kesehariannya dia membuat mainan anak-anak yang terbuat dari tanah liat, yang terbuat dari bambu untuk ia jajakan ke sekolah-sekolah TK. Disitulah Mbah Ali mendapatkan uang untuk bertahan hidupnya. Bagi Mbah Ali, inilah yang bisa ia lakukan. Di akhir hayatnya, ia tetap bersemangat untuk mencari nafkah. Rumahnya Mbah Ali sendiri sudah tergerus oleh sebuah bencana, yaitu longsor. Berada di pinggiran kali yang menjadikan rumah Mbah Ali ini hanyut. Ketika ada longsor, ini hancur ke bawah air. Mbah Ali ini tidur sekena-kenanya. Kadang di emperan toko, kadang dia ini di pinggiran jalan, kadang dia tidur di pos kampling sekena-kenanya, di mana ia berlabuh ketika ia lelah. Maklum usianya sudah tua. Akan tetapi di sini ada sebuah bisa dikatakan magis ya, magic sekali di sini. Mbah Ali dipercaya ini bisa menyembuhkan ketika ada orang sakit, bahkan sakitnya ini kronis. Tak hanya itu, anak-anak kecil yang kesurupan atau apa, yang sakitnya di luar nalar, ketika ditangani Mbah Ali sangat mudah sekali untuk sembuh. Itu kenapa banyak warga yang selalu minta tolong Mbah Ali, bahkan menunggu datangnya Mbah Ali ke kampung mereka. Mbah Ali kok nggak datang ya? Iya sebentar lagi, atau mungkin Mbah Ali kecapean di kampung mana yo? Ayo kita cari.
Ini banyak orang-orang yang membutuhkan jasanya Mbah Ali. Dan metode penyembuhannya ini juga dengan yang gampang sekali. Terlihatnya ini kayak sepele. Akan tetapi yang bisa melakukan ini hanya Mbah Ali. Ia meminta air, setelah itu ia bacakan doa-doa, dibasuhkan ke bagian di mana pasien tersebut ini merasakan sakit. Tak lama kemudian pasien ini merasakan baik-baik saja. Akan tetapi Mbah Ali anti sekali ketika ada seseorang yang datang ke situ meminta pertolongan. Misal, Mbah, saya hidupnya susah Mbah. Saya ini butuh 4 angka Mbah. Saya pengen catatan togel saya ini tembus Mbah. Mbah, saya pengen Mbah, kalau saya pas judi saya menang Mbah. Mbah, saya pengen Mbah, kalau saya ini usahanya jadi laris. Mbah, saya pengen. Nah, Mbah Ali lekas menolak. Bener-bener langsung, maaf, Mbah gak iso. Perihal yang seperti itu larangan. Tolong, kalian semua lekas sadar. Bahkan Mbah Ali ini sering sekali yang namanya cekcok sama seseorang yang minta tolong. Mbah, ayolah Mbah, saya ini kehidupannya seperti ini, saya seperti ini. Mbah ini mau minta apapun saya kasih. Daripada Mbah gak punya rumah, saya buatkan rumah. Mbah butuh rumah yang seperti apa, isinya seperti apa, lengkapnya seperti apa, saya jabanin Mbah. Mbah Ali mengatakan, taruhlah kamu buat rumah lengkap dengan seisi-isinya. Saya ini usianya sudah 80 tahun. Tidak lama saya menempati tempat tersebut. Percuma saja. Jadi, di akhir hayat saya lebih baik untuk terus jalan kaki, untuk terus menolong sekiranya saya bisa. Saya mohonkan pada Tuhan. Jadi yang hal-hal seperti itu, saya sudah tidak tergila-gila. Mbah Ali mengatakan seperti itu. Sampean ini Mbah sok kaya, sok kayak gini. Kami ini butuh Mbah ini. Mbah Ali benar-benar ini menutup telinga dan lebih baik untuk melanjutkan perjalanan ia menjual mainan-mainan anak-anak kecil. Dan Mbah Ali bisa dikatakan ini menjadi kakek favorit untuk anak-anak kecil. Pas cerita ini dikirimkan, saya ingat, saya ngirim main zaman saya ini masih sekolah TK. Ada salah satu kakek-kakek penjual mainan pada saat itu saya masih sekolah. Jadi ketika di Aromanis yang ngembang gitu kan, dari gula, terus ia kayuh, apa ya namanya kalau di tempat kalian, kalau di tempat saya namanya Aromanis gitu. Nah, kakek tersebut pada saat saya TK, sekarang sudah almarhum, sudah meninggal, selain menjajakan gulali tersebut, ini kakek penjual di tempat saya sekolah, ini selalu bercerita. Teman-teman saya, beserta saya gitu, di depannya mereka mendengarkan cerita. Cerita apa? Banyak sekali. Mulai dari kancil, mulai dari perjuangan merebut kemerdekaan. Bahkan sampai ibu saya, ini sampai terharu. Bisa dikatakan kalau si penjual ini, si kakek ini kan berarti dia ini tahu akan zaman itu gitu kan. Ini ibu saya ini salutnya ini, wah lengkap ceritanya. Kalau bu guru saya ini dapatnya dari buku, kalau kakek ini, dia ini mungkin saat itu juga mungkin masih kecil atau apa gitu kan ya. Dia tahu akan zaman dulu gitu. Diceritakan ke saya, ke teman-teman saya. Kami sampai bengong. Barulah kami dikasih Aromanis tersebut gitu. Satu persatu siapapun yang beli. Kakek tersebut ini, penjual itu, ini menceritakan ke saya ini detail. Ketika cerita ini dikirimkan, saya ingat, wah saya punya pengalaman tersebut. Mbah Ali benar-benar dengan tulus ketika ada bocah nggak punya uang menginginkan mainan yang dibuat Mbah Ali, yang dijajakan Mbah Ali, dengan mudah sekali Mbah Ali ini memberikan. Gawanan le, nggak apa-apa, dah. Lah tapi saya nggak punya uang kok Mbah, dah bawa aja. Dan ini sering dilihat sama orang-orang. Sampai Mbah Ali ini terkenal. Terkenalnya apa? Ini Mbah Ali ini biar tekor asal tersohor apa gimana yo? Kok dia ini kayak nggak butuh uang. Akan tetapi, dimanapun Mbah Ali berada, Mbah Ali ini nggak pernah kesusahan. Selalu saja ada yang memperhatikan. Mbah Ali berjalan kemana, nolong orang atau apa, dapat saja uang, dapat saja rezeki, seperti itu. Makanya Mbah Ali ini nggak mau ketika ada seseorang yang meminta, Mbah tolong Mbah, saya butuh kayak gini, saya pengen kaya, saya pengen gini dengan cara instan, gimana caranya Mbah? Saya ini pengen lunasi utang-utang saya ini pengen seperti ini, biar orang-orang ini pada tahu kalau saya ini orang kaya, bla bla bla. Mbah Ali ini langsung tidak mendengarkan dan meninggalkan pergi. Ketika sekali dua kali Mbah Ali menjawab tidak dan orang itu masih tetap menginginkan Mbah Ali menolong, ya udah Mbah Ali lebih baik pergi. Itulah legowonya Mbah Ali.
daripada ribut soalnya. Pada suatu ketika, Mbah Ali ini sedang menjajakan mainan-mainan yang ia jual. Ini tiba-tiba ada sebuah mobil datang. "Mbah, ada beras ini, Mbah. Buat Mbah." "Waduh, gak usah repot-repot, Nak. Gak apa-apa, Mbah. Cuma lewat." Ternyata ini berkali-kali. "Mbah, ini Mbah buat makan Mbah." Akan tetapi, pada saat itu, ini kayak ada yang menurut Mbah Ali ini gak pas ini. Mbah Ali sampai cerita ke pedagang-pedagang lainnya. "Aku kok aneh ya, ditolong orang, tapi baru kali ini. Dia ini gak menginginkan apa-apa." Nah, pedagang sampingnya ini ngomong, Mbah ini namanya sudah dikenal di mana-mana. Mbah ini suka menolong, wajar lah Mbah. Ketika ada orang menolong Mbah ini wajar. Bentar Nak, tapi menurut Mbah ini gak wajar. Gak wajarnya, Mbah ini gak pernah lihat orang-orang itu. Sampai Mbah ini inget-inget siapa ya yang tak tolong dari mereka. Entah itu anak, saudara atau apa. Gini aja Mbah, nanti kalau mereka datang lagi ngasih apa sesuatu, ditanyakan Mbah. Jangan sampai nanti Mbah ini kepikiran terus. Iya sih. Hingga pada akhirnya benar. Ketika ada sebuah mobil lagi datang, ini memberikan makanan kepada Mbah Ali. Mbah Ali ini meminta tolong ke mereka. "Nah, Mbah pengen tanya, ini dari mana ya Nak?" "Mbah, dimakan dulu ya, nanti kami kesini lagi. Kira-kira Mbah ini mau gak Mbah bantuin kami? Selagi Mbah mampu tak bantu Nak." "Oke Mbah, nanti kami ini ada keperluan Mbah." Jadi ada 2 anak muda di dalam mobil memberikan sebuah bingkisan makanan. Singkat cerita, kembali lagi anak itu dengan menggunakan mobil. Mbah Ali ini langsung ditawari, "Mbah, kebetulan Mbah, kakak saya ini butuh ketemu Mbah. Kira-kira bisa nggak Mbah?" Bisa. Mumpung Mbah ini nggak ada urusan lain-lain. Selagi Mbah masih bisa bantu, tak bantu." Ternyata Mbah Ali ini diajak ke suatu tempat dan rumah itu kosong. Mbah Ali bingung, kok ada penjagaan-penjagaan. Padahal rumah itu kosong. Ternyata ini ada seseorang yang bertemu dengan Mbah Ali dan mengatakan, "Kali ini Mbah, baru saya ungkapkan ketika Mbah sudah menawarkan bantuan." "Iya, sampean siapa ya? Saya nggak pernah lihat." "Masalah saya siapa Mbah nggak perlu tahu. Yang jelas saya butuh bantuan Mbah." "Bantuan apa Nak?" "Saya butuh orang ini mati." "Maksudnya gimana ya Nak?" "Saya susah melawan orang ini. Saya pengen orang ini mati secara goib. Dan saya tahu kesaktian Mbah ini dieluk-elukan oleh para warga. Dan kabar tersebut ini sampai ke telinga saya. Saya mohon Mbah, selesaikan misi saya ini Mbah. Saya pengen orang ini mati. Karena bagi saya, orang tersebut ini mengganggu kinerja saya, mengganggu usaha saya. Saya pingin dia tidak lagi hidup di bumi dan tidak mengganggu saya lagi Mbah." Saat itu juga Mbah Ali langsung menolak. Karena bagi Mbah Ali ini pantangan. Maaf Pak, saya nggak bisa. Saya nggak bisa untuk melakukan hal itu." Mbah sudah menerima bantuan saya. Berkali-kali anak buah saya ngasih Mbah terima kan? Nah, tapi Mbah ini tidak pernah meminta. Nanti kalau ada uang, Mbah bakal balikan. Dan Mbah memang tidak bisa. Mbah ini angkat tangan untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Mbah gak mau Nak. Mbah, jangan seperti itulah Mbah. Ada beberapa yang tahu sejarah Mbah loh. Udah Nak, udah. Pokoknya Mbah ini gak mau terjerumus ke dunia-dunia yang menyesatkan itu Nak. Mbah pikir ada sesuatu Mbah yang bisa Mbah kerjakan dan itu tidak menentang larangan. Nah, istighfar Nak, istighfar. Saat ngomong seperti itu justru malah Mbah Ali ini dihajar, disiksa. Berkali-kali Mbah Ali ini disiksa. Mbah Ali ini terus menolak. Setelah menolak baru dilepaskan lagi Mbah Ali. Di pinggir jalan, ia babak belur. Usianya 8. Waduh. Ini udah orang tua ya kan. Ini diajar anak-anak muda. Ya hancur lah. Mbah Ali ini sempat merangkak, kesakitan. Berusaha untuk kembali lagi berjalan. Setiap orang tanya, Mbah Ali hanya menjawab, "Ya ada orang yang kurang ajar. Tapi tak perlu kalian balas dendam." Terus menerus seperti itu.
Mbak Ali ini bingung, kenapa saya seperti ini? Saya ini niatnya mau nolong, kenapa banyak orang yang seperti ini? Meminta hal yang tidak wajar. Ya ampun, dunia memang sudah gila. Segala cara apapun itu serba dihalalkan. Ini yang menjadikan Mbah Ali ini akhirnya jatuh sakit. Yang awalnya dengan usia Mbah Ali 80 tahun, ia masih menjajakan mainan. Kali ini dengan Mbah Ali yang sudah sakit, dia berjalan pun susah. Ia membuat tongkat dari kayu untuk memapah tubuhnya yang sudah rentah. Ia jalan. Pada saat Mbah Ali sakit, otomatis yang biasanya perjalanan jauh kini akhirnya terhambat. Nggak bisa untuk keliling kampung ini, kampung ini. Ia sering istirahatnya, yang menjadikan ia ini kelaparan. Nggak ada obat. Ketika ia beristirahat nggak ada orang lewat. Sakitlah Mbah Ali. Pada saat itu pun Mbah Ali berdoa. Apa sudah saatnya Tuhan? Saya pulang ke rumah Tuhan. Ya Allah, ya Tuhanku, jika saya ini masih dibutuhkan untuk menolong seseorang atas kehendak-Mu Tuhan, izinkan saya membantunya. Ini Mbah Ali berdoa terus-menerus seperti itu. Ia jalan lagi dalam kondisi sakit. Pada akhirnya saat Mbah Ali ini benar-benar udah nggak ada tenaga, ia pun terjatuh pingsan tergeletak di pinggir jalan. Pada saat Mbah Ali sadar, ternyata Mbah Ali sudah berada di rumah sakit. Mbah Ali bingung. Saya ada di mana? Saya ini ada di mana? Ternyata ada yang menyelamatkan Mbah Ali. Kita sebut saja namanya Pak Bidin. Mbah sadar toh Mbah. Kami senang Mbah. Bu, panggilin perawat, Bu. Panggilin perawat. Perawat langsung datang situ. Udah ngecek segala macam. Perawat juga mengatakan ini ada bagian memar-memar. Ini kena pukul atau apa. Mbak Ali pun langsung ditanya sama Pak Bidin tadi. Mbak ini kenapa awalnya? Diceritakanlah semua runtutan tadi ke Pak Bidin. Saya memang gak bisa yang namanya menolong orang-orang yang pengen kaya dengan cara instan. Saya gak bisa Kenapa kamu menolong Mbah Mbah, kami itu udah nyari Mbah loh. Kemana-mana Mbah. Kami ini bingung. Nyari ke tempat ini gak ada, nyari ke tempat itu gak ada. Lah kok mungkin ini jodoh apa ya Mbah? Kami lihat Mbah tergeletak di pinggir jalan dalam luka yang seperti ini. Dan tubuh Mbah ini demam. Ya kami langsung membawa ke rumah sakit Mbah. Iya lihat Mbah ini pengen menolong orang-orang. Tapi bukan orang yang memang menginginkan pesugihan secara cepat. Oh gitu toh Mbah? Ada emang diceritain semuanya sama Mbah Ali. Singkat cerita, ternyata Pak Bidin ini tema mencari Mbah Ali ada keperluan. Jadi gini Mbah, anak saya sama-sama dirawat di rumah sakit ini Mbah. Anak kamu kenapa Saya bingung Mbah. Berkali-kali dia ini kejang. Setelah saya bawa berobat, dokter mengatakan tidak ada apa-apa Mbah. Sampai ada salah satu dokter ini mengatakan kepada saya Mbah, anakmu gak wajar sakitnya, kami bingung. Dari segala pengobatan, dari segala macam hasil periksa, anakmu baik-baik saja Pak Bidin. Iya dokter, tapi apa sebenarnya penyakitnya? Sementara dirawat di sini dulu sampai membaik. Ya kalau udah membaik dibawa pulang sama aja, berkali-kali seperti itu. Dan ini pas kebetulan putranya Pak Bidin ini dirawat di situ. Nah, Mbak Ali mengatakan, izinkan saya keluar. Tapi perawat mengatakan agar Mbak Ali ini sembuhan dulu. Karena di sini banyak luka-luka yang memang harus disembuhkan. Memar-memar. Terus kondisi tubuhnya juga sudah tidak fit lagi. Mau gak mau. Ini kayak orang mau menyembuhkan seseorang, tapi orang ini dalam kondisi sakit. Otomatis nunggu orang ini sembuh dulu kan. Yaitu Mbak Ali tadi kan. Mbak Ali ini bersikukuh. Sudah saya udah enakan kok, saya udah enakan. Pak Bidin mengatakan, Mbah jangan dipaksa. Jadi nanti kalau ada apa-apa saya akan ngomong sama Mbah. Ya udah iya. Singkat cerita, berapa hari kemudian setelah Mbah Ali sudah enakan, Mbah Ali sudah berasa dia nggak seperti kemarin-kemarinnya lagi, barulah dokter mengatakan Mbah Ali sudah diperbolehkan pulang. Semenjak Mbah Ali sudah diperbolehkan pulang, ini akhirnya Mbah Ali bisa mengatasi putranya Pak Bidin. Pada saat itu Mbah Ali mengatasi, Pak Bidin dan keluarga disuruh untuk sama-sama berdoa. Depannya baca ini, selanjutnya dilanjut baca doa ini. Ya,
minta sama Allah bareng-bareng. Mbak Ali pun meminta air. Siapkan air saja di situ. Nanti terakhir air itu Mbah bakal minumkan ke putramu, nak. Iya Mbah, tolong ya Mbah. Tolong. Nah, Mbah Ali pun akhirnya berdoa. Di situ Mbah Ali langsung mengatasi putranya Pak Bidin. Tiba-tiba, ini nggak hanya Mbah Ali, Pak Bidin dan istrinya beserta beberapa saudara yang ada di situ, di rumah Pak Bidin, ini telinga benar-benar ngerasa kayak, maaf ya, ini kayak budek. Terdengar suara nging, sangat mengganggu sekali. Bahkan Mbah Ali pun langsung ngomong saat itu, apa yang kalian dengar, tahan sebentar, tahan sebentar. Nah, yang namanya budek ya kan, yang namanya ngerasa sakit di telinga, otomatis kan pengen megang telinga. Tapi Mbah Ali ini justru melarang untuk menutup telinga. Kalian tetap berdoa. Terus menerus seperti itu. Tak lama kemudian ada beberapa tangganya datang. Pak, di sini ada apa ya? Nggak tahu kenapa telinga saya ini berdenging kenceng banget dan pusat suaranya ini ada di rumah ini. Ini tetangga dan merasakan bahwa suara itu ada di rumahnya Pak Bidin. Saat itu Mbah Ali mengatakan, sampean ikut berdoa dulu. Ini siapa Pak? Ini nah, dijelasin oleh saudaranya Pak Bidin, lagi menyembuhkan putranya Pak Bidin. Jadi tetangga akhirnya ikut berdoa. Pada saat Mbah Ali mengatasi putranya Pak Bidin, tiba-tiba berapa kali ini ada siaran anak meninggal. Jedanya ini sedikit. Innalillahi. Nah, menyebutkan nama. Siaran yang kedua menyebutkan nama juga, beda orang, beda anak. Ini kok gini ya? Mbah Ali ini terus di depan putranya Pak Bidin terus merapal doa-doa, memanjatkan doa-doa untuk kesembuhannya putranya Pak Bidin. Dan pada akhirnya saat itu juga putranya Pak Bidin pun sadar. Ketika mengucap alhamdulillah, semuanya ini mengucap alhamdulillah kan, melihat putranya Pak Bidin udah sembuhan, udah nggak kejang lagi saat dibawa ke rumah. Yang ada putranya Pak Bidin justru malah, maaf ya, ini meludah ke mukanya Mbah Ali. Kamu siapa? Dan anehnya suaranya ini nenek-nenek. Kamu tak perlu ikut campur. Kamu siapa? Pergi dari sini. Aku akan mencelakakan semua orang yang menghalangiku. Yang berada di situ semuanya takut. Mbah Ali tetap tenang mengatasi hal itu. Bahkan Pak Bidin dan istrinya ini meminta maaf, maafin anak saya, Mbah. Ini bukan anakmu. Rogo dia itu. Ini bukan anakmu. Semua bingung kan, bukan anakku. Tanyakan anak-anak yang ada di sini. Nah, pada saat ngomong Mbah Ali ini seperti serasa menahan sesuatu yang mau dimuntahkan. Akan tetapi terus bicara. Tanyakan anak yang di sini meninggal itu. Mereka ini lahirnya Kliwon apa bukan? Tanyakan ke keluarganya masing-masing. Pak Bidin ini langsung menyeru ke keluarganya, saudara-saudaranya langsung datang ke anak-anak yang meninggal. Tak lama kemudian mereka datang lagi, ternyata benar apa kata Mbah Ali. Semua anak-anaknya di situ yang sering mengalami kejang-kejang dan meninggal, rata-rata mereka lahir di Jumat Kliwon. Mbah Ali pun muntah. Pada saat Mbah Ali muntah, Mbah Ali ini sempat gak sadarkan diri. Gimana gak ketakutan semuanya? Mbah Ali yang menyembuhkan aja sampai gak sadarkan diri. Jadi habis muntah, ia langsung terbaring. Mbah ini gimana Mbah? Saat Mbah Ali terbaring, putranya Pak Bidin justru malah ketawa-ketawa. Tak ada yang bisa ikut campur urusanku. Singkat cerita, benar-benar membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk menyembuhkan putranya Pak Bidin. Beberapa kali, ya, ini kondisinya memang sangat-sangat mengerikan sekali. Bahkan Mbah Ali ini sempat sampai terjatuh. Semua panik segala macam. Akan tetapi, tak lama kemudian Mbah Ali bangkit lagi. Saya minta
Kalian semua keluar dari kamar ini. Biarkan saya mengatasi ini sendiri. Mbah, tapi Mbah, sudah kalian menunggu di luar saja. Disuruh nunggu nih. Seluruh keluarganya Pak Bidin ini adanya ini di ruang tengah, ngumpul mereka di situ. Mbah Ali hanya mengatakan, bantu saya doa untuk kesembuhan putranya sampean. Mbah Ali ngatasin. Sementara di luaran, kabar dari warga memberitahu, ini jangan-jangan semua orang yang sakit di sini gara-gara air isi ulangnya Juragan Huda. Soalnya apa? Kami ini sudah menghubungi dukun. Dan beberapa dukun kami cocokkan. Dari bapaknya si A, si B, si C. Semua mengarah ke air isi ulangnya. Dan kami sendiri tidak terima. Kami ingin mendatangi rumah Pak Huda. Jangan seperti itu, jangan seperti itu. Kita mending ke tempatnya Pak RT dulu. Jadi di depan, di luar ini gaduh. Saat itu, memang benar-benar Pak Bidin ini tidak lekas kepancing. Karena apa? Memang Mbah Ali sedang ngatasin. Nanti, nunggu Mbah Ali seperti apa. Jadi tolong ya, jangan kemakan omongan warga dulu. Akan tetapi ternyata warga ini sudah ke tempatnya Pak RT. Pak RT pun sama. Mengatakan hal bahwa jangan gegabah. Gak boleh menuduh orang seperti itu. Masa iya gara-gara air isi ulang terus semuanya seperti ini? Minimal kita cek dulu air isi ulangnya bagaimana. Toh kalau ini memang Pak Huda tidak menyuruh kalian membeli. Iya kan? Iya Pak RT. Tapi kami ini seperti ini Pak RT. Anak saya ini. Wah, saat itu juga apapun yang dikatakan Pak RT, mereka sudah tidak menggubris. Tolong ya, kalian paham akan hukum. Nggak boleh menuduh seperti itu. Pak RT ini, mentang-mentang Pak RT ini sahabatnya Pak Huda. Siapa Juragan Huda tersebut? Juragan Huda ini orang paling kaya di situ. Dia ini orangnya sombong. Dia ini punya pabrik mebel. Dia punya depot air isi ulang. Punya tempat nongkrongnya anak-anak muda. Seluruh usahanya Pak Huda ini dikenal di mana-mana. Bahkan tidak mengecewakan. Akan tetapi, seluruh warga mengatakan bahwa kematian dari anak-anak mereka ini disebabkan dari air isi ulangnya Juragan Huda. Pak RT, udah nggak bisa dibiarin lagi nih Pak RT. Ini jelas-jelas Juragan Huda. Kalian tidak bisa menuduh seperti itu. Kita tidak bisa membuktikan hal gaib. Pak RT ngomong apa-apa. Nah, semua ini tidak menggubris omongan Pak RT. Kita kembali lagi di tempatnya Pak Bidin. Pada malam harinya, tak lama kemudian Mbah Ali ini keluar dengan sempoyongan. Saya mau tahu, air ini dari mana? Sambil menyodorkan air yang ada di gelas. Di mana Mbah Ali ini sempat meminta air. Nah, Mbah Ali ini langsung menyodorkan ke Pak Bidin. Saya minta, kalian ini mengambil air ini dari mana? Dari galon Pak. Dari galon kami Pak. Itu Pak galon kami Pak. Siapa lagi yang mau minum galon itu? Saya juga minum Pak. Semua juga minum Pak. Keluarga yang ada di sini Pak. Benar. Iki ngincer kliwon. Ternyata ada sesuatu hal yang diketahui oleh Mbah Ali. Ketika Mbah Ali mengatakan, oh sudah jelas ini mengincarnya yang kliwon. Pada saat itu Mbah Ali ini mengatakan ke Pak Bidin, penyebab semua ini dari air ini. Yang berasal dari air galon ini. Siapa pemilik depot ini? Oh alah, benar berarti Pak. Di situ ya keluarganya Pak Bidin ini ngumpul dengan saudara-saudaranya gitu kan. Oh alah, benar berarti. Ini kelakuannya Juragan Huda. Pantas saja para warga sekarang semua menggeruduk ke rumahnya Pak Huda. Pak Huda keluar Pak Huda. Nggak perlu menutup depot air isi ulangmu Pak Huda. Kami sudah geram Pak Huda. Keluar Pak Huda. Pak Huda ini turun. Dia ini tidurnya di lantai atas gitu. Pak Huda turun. Ada apa ini? Ada apa? Semua karyawan Pak Huda akhirnya berbaris di situ. Menenangkan para warga yang menyerang rumahnya Pak Huda. Kalian pengen apa? Ada apa? Kenapa kalian seperti ini? Pak Huda jangan belagak bodoh ya. Anak-anak kami meninggal ini gara-gara Pak Huda. Jangan sampai kami ini berbuat sesuka kami. Hei, buktinya apa?
Kok kalian ini dengan sesuka hati memaki saya seperti itu? Saya sedang istirahat malam-malam kalian seperti ini. Rizal, sini. Iya pak, kamu udah tutup semuanya? Udah pak, Rizal ini anak buah Juragan Huda. Apa? Kalian mau apa? Pengennya apa? Pak, kami tidak terima. Kami pengen menyaksikan. Kalau toh sampean memang tidak salah, ya, tolong, sampean harus berani minum air isi ulangnya sampean sendiri. Minum air isi ulang. Apa lagi? Siapa yang mau minta lagi? Sampean juga pak, punya usaha di sana, sampean harus minum air yang ada di sana. Apa lagi? Semuanya? Apa lagi? Apa lagi? Akan tetapi, dengan ngomong apa lagi, ini Juragan Huda terlihat cemas. Ayolah pak. Mereka pun akhirnya seluruh karyawan ini disuruh mengambil air-air yang di tempat usahanya Pak Huda. Entah itu air galon yang ada di situ, entah itu air yang ada di kedai di mana Pak Huda juga punya usaha di situ, di tempat mebel di mana ada air di situ. Semua dibawa ke situ. Warga nggak percaya. Kami nggak percaya. Kami harus mendatangi satu persatu dan itu disaksikan oleh kami. Oh ya monggo, monggo. Akan tetapi tangannya ini bergetar. Terlihat Pak Huda ini ketakutan. Setelah itu barulah air-air tadi yang diambil sama anak buahnya disingkirkan, diganti air-air yang ada di situ. Air-air yang memang disaksikan warga cara mengambilnya. Termasuk air galon. Rizal pun disuruh membuka lagi. Kamu Rizal, ayo buka lagi, kami pengen. Gimana Juragan? Ya udah buka aja, nggak apa-apa. Semakin cemas kondisinya. Dibukalah. Rolling door yang udah ketutup dibuka lagi. Air isi ulang dari galon ini ditaruh di gelas. Ada beberapa gelas dari toko mebel, dari kedai, dari macam-macam usahanya Pak Huda. Ayo Pak, kami pengen lihat dan kami pengen membuktikan kalau Bapak ini salah atau tidak. Ayo monggo. Tiba-tiba terdengar bunyi yang memang di telinga ini, wah sakitnya minta ampun. Warga ini langsung pada menutup telinga. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Anehnya, keluarganya Pak Huda, termasuk karyawan, ini tidak bunyi apa-apa gitu di telinga mereka, baik-baik aja. Oh, Juragan gimana nih? Kamu gimana? Ini gimana? Semua pada panik. Ayo Pak, buruan, buruan. Ini udah jelas, ada yang tidak beres. Kalian mendengar apa? Kalian mendengar apa? Kalian mendengar? Iya, ya telinga saya telinga. Wah, gaduh di situ. Tengah malam ini. Saat itu juga, akhirnya Juragan Huda dipaksa untuk meminum satu persatu air yang sudah disediakan warga. Kami sudah lapor ke Pak RT. Dan Pak RT bagi kami tidak berguna. Kami pengen menyelesaikan dengan cara kami sendiri. Pak Lurah juga tidak bisa ikut campur. Ini urusan nyawa. Harus dibalas dengan nyawa. Para warga mengatakan seperti itu. Dimulailah minum satu persatu. Dang, sama Pak Huda. Hingga pada akhirnya tibalah di gelas terakhir. Di mana gelas tersebut ini air dari isi ulang. Saat mengambil air itu, Pak Huda ini kerasa kayak ada yang aneh. Ayo, tinggal satu lagi Pak. Ayo, buktikan ke kami. Semua pada berbaris seperti itu. Ayo buktikan, ayo buktikan, ayo. Ini, iya sebentar. Ayo. Wah, deg-degan nih. Akhirnya, Juragan Huda pun meminum. Dak. Belah. Puas kalian. Puas. Sebentar. Kita tunggu reaksinya seperti apa. Iya, kita tunggu seperti apa. Singkat cerita, warga ini semua menunggu dan ternyata tidak terjadi apa-apa terhadap Juragan Huda. Puas kalian? Apa yang kalian inginkan lagi? Tiba-tiba ada suara mbah tua, mbah sepuh, yaitu Mbah Ali. Biarkan saya ngomong. Saya mungkin bukan warga sini. Mbah Ali ya? Lah, iya. Lah. Nah, warga-warga ada yang mengenal juga kan? Oh, lagi nanganin anaknya Pak Bidin. Oh iya, nah pada seperti itu. Mbah Ali mengatakan, saya minta ambil air lagi yang ada di galon itu.
Mbah, sampean siapa? Kok berani-beraninya nyuruh? Bukan warga sini. Pak Bidin muncul di belakangnya. Dia kakek saya. Berarti kakek saya ini terlebih dulu ada di sini. Ocehannya Pak Bidin saja ini, agar Mbah Ali ini ada hak untuk bicara di situ. Dan Pak Bidin ini mengatakan kepada warga, kalian setuju nggak? Kalau bukan hanya Pak Huda, melainkan seluruh anggota keluarganya Pak Huda, begitu juga dengan seluruh karyawan, meminum air itu. Iya, setuju. Iya, kenapa kita nggak kepikiran kayak gitu ya? Iya. Sebentar. Tak perlu. Biarkan anak itu saja yang minum. Mbah Ali ini menunjuk ke salah satu karyawannya Pak Huda, yaitu si Rizal. Rizal ini karyawannya Pak Huda yang menjaga depot air isi ulang. Kenapa harus saya, Mbah? Saya nggak mau, Mbah. Kenapa kamu nggak mau? Ayo minum. Ayo. Mbah, saya nggak mau, Mbah. Beneran, saya nggak mau, Mbah. Semua bingung kan? Zal, kenapa kamu nggak minum? Sedangkan kamu yang jaga. Ampun di saya. Saya nggak mau. Saya masih ingin hidup. Ampun. Nah, semua bingung. Ada apa ini? Kok bisa-bisanya si Rizal nggak mau minum air? Air isi ulang yang ia jaga sendiri. Ada apa-apa ini? Nah, Rizal pun mengakui semuanya. Saya memang disuruh seseorang untuk mencelakai juragan saya, yaitu Juragan Huda. Juragan Huda bingung kan? Lah, bocah. Topeni mancal. Ya kan? Ini gimana ini? Sampai pada saat itu, Juragan Huda beserta karyawan yang lain ini tercengang ketika mendengar pengakuan dari si Rizal. Rizal pun melanjutkan perkataan. Apa, Zal? Ayo, Zal, katakan, Zal. Apa, Zal? Saya disuruh mencampurkan sesuatu dan saya nggak tahu itu ramuan apa. Yang jelas, ramuan itu sangat menyengat baunya. Akan tetapi, ketika dicampurkan di air, ini nggak akan berasa. Air itu rasanya tetap seperti air biasa. Saya mencampurkan ramuan itu. Dan pada saat mencampurkan itu, saya ini ketakutan. Saat saya mendengar beberapa warga yang meninggal dunia, dan itu rata-rata semuanya lahir di Jumat Kliwon. Rizal menjelaskan, lah kok bisa Rizal ini disuruh? Terus yang menyuruh siapa? Setelah itu, saya mendapatkan uang. Maaf Juragan Huda, bukannya saya gimana-gimana, tapi memang saya masih banyak kebutuhan. Saya sudah terlalu banyak meminta Juragan Huda. Saya nggak enak kalau saya ini memohon minta terus sama Juragan Huda. Maka dari itu ada seseorang yang menyuruh saya. Dan orang itu memang benci terhadap Juragan Huda. Juragan Huda pun kaget lagi kan. Lah, ini kan sengit nyoke. Ini sih. Wah, Juragan Huda bingung kan. Lah kok ada yang benci sama saya gitu kan. Saat itu juga Rizal pun mengatakan bahwa saya ini disuruh oleh seseorang. Dan seseorang itu benci terhadap Juragan Huda. Dulu pernah bisnis bareng, akan tetapi ini bisnisnya seolah-olah dia tidak berhasil dan yang berhasil Juragan Huda, yang membuat dia ini iri. Padahal dulunya ini mereka ini CS banget. Semenjak kejadian itu makin menjauh. Tapi ini pura-pura tetap bersandiwara baik ketika ketemu. Pada saat Juragan Huda ini buka depot isi ulang, disitulah seseorang tersebut menyuruh Rizal untuk mendaftarkan diri. Gitu, daftarlah si Rizal di situ, diterima. Juragan Huda nggak tahu kedatangannya si Rizal ini akan membawa petaka. Rizal sendiri sebenarnya bertentangan dengan hatinya. Akan tetapi Rizal sendiri ini butuh uang banyak. Si penyuruh tadi sudah menjamin, untuk keluarga kamu aku yang ngurus. Yang penting lancar aja di situ. Nanti kalau udah selesai beres, udah. Karena tujuan saya biar dia hancur. Tujuannya itu toh. Kamu gak terlibat kok. Dia hancur, maka saya yang akan menggantikan posisi di semua usaha-usahanya. Karena ada saya di situ. Jadi kamu harus nurut. Saat itu Rizal pun menuruti. Gak ada pilihan lain. Nah ternyata Juragan Huda ini baik. Kebaikan Juragan Huda itu yang membuat Rizal kepikiran, ya ampun, gimana ya saya? Dan saya ini disuruh, tapi kenapa Juragan Huda ini baik? Masa iya saya mau celakai? Ya memang bagi Rizal Juragan Huda
itu terlihat sombong, arogan. Ya wajar orang kaya gitu kan. Rizal yang sudah merasa selalu terbantu, merasa nggak enak. Nah, saat itu juga seluruh warga mendesak. Terus siapa Zal? Terus siapa Zal? Berani minum nggak kamu? Berani minum nggak kamu? Jangan paksa saya minum. Tolong jangan paksa saya minum. Terus siapa? Siapa? Ternyata Pak RT. Kita sebut saja namanya Pak RT Yusuf. Dari tadi ini belum diperkenalkan, kita sebut saja namanya Pak RT Yusuf. Pak RT Yusuf ini udah CS banget sama Juragan Huda. Makanya ketika Rizal ini menyebutkan Pak RT, warga pun sampai tercengang. Hah? Pak RT? Lah, kok Pak RT? Pantas saja. Saat itu Pak RT terus-menerus melarang. Jangan sampai ke tempat Pak Huda. Kalian tidak bisa membuktikan. Nggak usah. Pak RT yang ketakutan pada saat itu. Makanya Pak RT ini nggak ikut pada saat menggerebek rumahnya Juragan Huda. Nah, Rizal pun menjelaskan. Dia ini mendatangi dukun, memberi saya ramuan dan saya disuruh mencampurkan. Hanya itu. Dan saya nggak tahu, ternyata korban-korbannya ini anak-anak kecil di sini. Dan kalian tahu nggak, kalau saya ini... Ternyata setiap Rizal tidur ini diteror oleh anak-anak yang baru meninggal. Mereka ini mendatangi Rizal dengan wujud yang mengerikan. Semakin hari Rizal ini ketakutan sebenarnya. Pernah pada suatu ketika saat malam-malam, ini Rizal sedang membersihkan galon. Tiba-tiba muncul kepala di dalam galon. Rizal sontak sempat melempar galon tersebut. Buah! Air yang keluar dikucurkan tiba-tiba berubah menjadi darah. Darah yang sangat kental. Tak jadi kayak agar-agar. Kok nggak keluar-keluar nih kan? Speednya ditambahin. Tak. Jadi kayak darah mengental. Rizal bersihin. Ketika dibersihin, pas lihat ke situ lagi, loh kok nggak ada. Berkali-kali seperti itu. Akan tetapi karena di sini ketika lapor Pak RT di sini menenangkan. Udah santai aja. Hanya reaksi biasa. Ini uang buat keluarga kamu. Rizal akhirnya mengaku jika Rizal disuruh Pak RT. Pada saat itu warga memang nggak bisa ditahan amarahnya. Apalagi orang tua yang dimana anaknya menjadi korban nggak bisa tinggal diam ketika Rizal mengakui hal itu. Ini orang tua mereka yang menjadi korban langsung menyerang Rizal. Oh, kamu buang. Tolong. Nah, sempat dilerai juga. Untungnya Juragan Huda ini punya pasukan banyak juga. Nah, Juragan Huda menyuruh anak buahnya, lerai, jangan sampai seperti ini, jangan sampai. Nah, sebagian langsung menggeruduk ke rumahnya Pak RT. Akan tetapi, ternyata Pak RT sudah tidak ada di rumah. Entah kemana perginya Pak RT beserta keluarganya. Gak pakai lama. Warga nyerang rumahnya Pak RT, didobrak, kaca dipecah, dicari nggak ketemu, dibakarlah rumah Pak RT. Wah, gaduh. Sebagian ini ada yang lapor polisi juga karena di kampung tersebut ini benar-benar kacau keadaannya. Lenyap rumahnya Pak RT. Datangnya polisi di situ pun ini sudah terlambat. Rumah Pak RT udah hangus. Rizal sudah babak belur. Untungnya sudah lekas diamankan. Untungnya Rizal ini nggak sampai mati. Singkat cerita, semua sudah diurus sama pihak yang berwajib. Mbah Ali pun balik lagi ke tempatnya Pak Bidin. Mbah Ali mengatakan kepada Pak Bidin, saya ada yang janggal ketika melihat wajahnya Rizal. Lah kok bisa Pak? Sudahlah, tidak terlalu mengancam. Saya berusaha untuk melindungi warga di sini. Semoga mereka baik-baik saja. Pantas saja beberapa orang pintar yang didatangkan warga mengarah ke air itu. Saya tadi berkali-kali muntah darah ketika berdoa di air tersebut untuk menyembuhkan putra sampean. Nah, kondisi anak sampean sekarang jangan diganggu. Biarkan dia istirahat. Besok pasti sudah pulih. Kalau gitu saya pamit dulu. Mbah, besok lah Mbah. Ini sudah tengah malam Mbah. Gak apa-apa. Mbah, tak lama kemudian tiba-tiba Mbah Ali pun dimohon agar tidak kemana-mana. Dan memang di luar masih mencekam. Masih banyak polisi-polisi datang. Terus masih banyak seliwar-seliwar warga. Ramai sekali di tempat itu. Singkat cerita, paginya ini saat Mbah Ali ini mau pamit,
ternyata ada beberapa keluarganya si Rizal mendatangi Mbah Ali dan meminta maaf. Mbah, maafin anak saya, Mbah, maafin anak saya, jangan diapa-apakan, Mbah. Saya merasa bersalah dan saya nggak tahu. Saya datang ke sini minta maaf atas kesalahan Rizal, Mbah. Sudah, dia ini korban. Niatnya kan baik untuk nolong keluarga. Ya, saya juga sudah ngomong sama warga sini. Tolong Pak Bidin diulang lagi sama warga sini. Jangan ada yang menyakiti Rizal. Dia korban. Iya Pak. Akan tapi Rizal ini dimintain keterangan, memang sudah dibawa ke kantor polisi. Nah, saat itu Mbah Ali pun berpamitan. Mbah Ali sudah menceritakan semuanya ke Pak Bidin. Saya ini dulunya seperti ini. Siapa sih Mbah Ali? Pak Bidin kaget. Kaget apa? Siapa sebenarnya Mbah Ali? Nah, ternyata dulunya Mbah Ali ini adalah dukun bejat. Dukun yang menyalahgunakan ilmu dari leluhur sebelumnya. Disuruh mempelajari A, malah dia memanfaatkan A ini untuk belajar B. Nah, B ini ilmu jahat, dipelajarilah sama dia. Ternyata dengan menggunakan ilmu B, mendapatkan keuntungan yang besar, yaitu ia menerima jasa santet, pelet, pesugihan, penglaris, dan macam-macam pada masa mudanya Mbah Ali. Mendapatkan uang sangat cepat sekali, menjadikan keluarganya Mbah Ali ini kayak ngerasa ada yang aneh nih. Bapakku ini kenapa ini? Tanya kan, bapak dapat uang dari mana? Bilangnya nyembuhin orang, nolong orang, tapi kok seperti ini dapatnya? Keluarga curiga. Awalnya ini nggak ada masalah kan, tapi didesak keluarga menjadikan Mbah Ali ini ribut terus-menerus sama istrinya, begitu juga dengan anak-anaknya. Istrinya menemukan sesuatu hal yang janggal. Wah, ini pelajaran yang dipelajari Mbah Ali sudah salah. Mereka pun akhirnya sepakat untuk meninggalkan Mbah Ali. Mbah Ali dengan mudah, monggo silakan. Kalau kalian mau pada pergi, ini urusan saya. Di kemudian hari justru malah Mbah Ali ini mendapatkan bendu. Bendu itu kalau di tempat saya, ini kayak karma. Mbah Ali mendapatkan sebuah serangan yang dimana pada saat itu rumahnya Mbah Ali ini terkena longsor. Ini hancur lebur, bahkan beberapa pusaka-pusaka keramatnya ini hanyut, terbawa air. Disitulah Mbah Ali merasa dia ini sudah tidak bisa apa-apa. Bahkan beberapa pasiennya di situ menyalahkan, gimana Mbah? Saya udah kayak gini loh. Penggandaan uang atau apa lenyap juga ke bawah air. Mbah Ali akhirnya bertobat. Tidak ingin lagi untuk melayani hal-hal seperti itu. Bahkan ia menjauh dari itu. Ia sempat pergi ke mertuanya untuk menjemput istri dan anak-anaknya. Gak ada yang menerima Mbah Ali. Sampai istrinya Mbah Ali ini meninggal. Mbah Ali pun datang ke situ sampai diusir. Dah, semenjak itu Mbah Ali memutuskan untuk hidup sendiri sebatang kara. Dan bertaubat. Benar-benar tidak ingin ia kembali lagi ke jalur hitam. Itulah kronologi yang dialami Mbah Ali. Hingga pada akhirnya cerita pun selesai. Kampung tersebut sekarang akhirnya sudah aman lagi. Bahkan ini ngerasa nggak enak sama Juragan Huda. Tapi memang karakter Juragan Huda seperti itu, semena-mena gitu. Jadi ketika ada orang atau apa ya udah, malah justru Juragan Huda menyepelekan. Kalau ada orang-orang lewat atau apa, Juragan Huda langsung ngomong, nggak usah lihat-lihat, nanti nuduh saya jahat. Enggak Juragan, langsung lewat. Di sini ada edukasi juga. Yang terlihat jahat belum tentu jahat. Yang terlihat baik belum tentu baik. Jadi ketika kita menilai seseorang, jangan dilihat dari covernya saja. Minimal kita ini kenal, dia ini bagaimana gitu. Jadi kita tidak boleh menuduh seseorang ini, wah ini pelakunya, wah ini yang membuat gaduh, wah ini kita nggak boleh. Oke, saya mengucapkan banyak terima kasih buat pengirim cerita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman menarik mengenai cerita-cerita misteri kalian bisa kirim ke DM Instagram saya atau ke nomor WhatsApp saya ini. 085870433336, 3-nya 4 kali. Saya ulang, 085870433336, 3-nya 4 kali.
Oke, dikirim per paragraf atau per kalimat. Dikasih jeda, ya. Oke, jadi seperti ini. Paham? Nah, gitu. Kalian juga bisa mengirim format video. Jadi ketika kalian ini nggak bisa ceritain panjang lebar atau apa, kalian bisa kirim dengan format video. Dengan muka kalian cerita, jadi saya tahu mimik kalian lagi nyampein sebuah cerita, kita tahu, oh karakter si A seperti ini, B seperti ini, gitu. Kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya tadi, gitu. Oke, saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini banyak rezeki melimpah, selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari mara bahaya, panjang umur, sehat selalu. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen.